gini dok, kalau orang lagi hamil itu harus bayinya harus didengerin sama musik-musik klasik instrumental gitu loh dok. Katanya anaknya bisa jadi pinter, smart. Nah kalau saya tuh kan sukanya musik Jawa. Biar anaknya menghayati Jawa, tak dengerin musik Jawa tuh harusnya boleh nggak sih dok? Angel, apapun musiknya boleh. Jadi gini, wanita hamil itu perkembangan daripada telinga si janin dalam kandungan itu sudah mulai terbentuk ya, mulai sejak kehamilan 8 minggu ke atas. Jadi ketika mulai dari telinga bagian dalam, telinga bagian luar, telinga bagian tengah itu mulai terbentuk, dia sudah bisa sebenarnya mendengarkan suara-suara ya. Kita mengharapkan bahwa kalau mereka itu, janin-janin itu yang di dalam mendengarkan, janin atau janin-janin kalau yang kembar, musik-musik, janinnya kita harapkan akan menjadi anak nantinya atau bayi yang peka terhadap musik, cinta kepada musik. Nah, sebenarnya dokter tidak setuju juga musik-musik klasik ini kan kadang-kadang diambilnya dari import ya, dari Beethoven, Mozart. Kenapa sih Indonesia juga banyak kok musik-musik yang indah kayak Degung, ataupun di Jawa itu juga yang namanya seperti kelenengan-kelenengan itu, ataupun misalnya gending Jawa, itu kan juga musik-musik yang bagus sebenarnya kan. Nah itu bisa dipakai ya untuk merangsang otak si janin, karena kalau otaknya itu sudah mulai terbiasa mendengarkan suara-suara yang indah, nanti tuh akan lebih juga berkembang otak kanannya. Jadi ingat, otak janin itu kan ada otak kiri yang kepada logika dan otak kanan yang kepada keindahan, kesenian. Nah, kita kan mengharapkan anak kita jangan cuma berkembang logikanya aja, matematiknya aja yang pinter, ya kan? Tapi juga mesti berkembang juga otak kanannya, keindahan, mereka menjadi lebih sopan, mereka lebih ngerti perasaan orang, mereka lebih bisa menangkap sign-sign yang kira-kira talenta-talenta ya, itu bisa berkembang. Makanya rangsanglah janin itu dengan musik-musik. Bukan hanya musik, kadang-kadang kalau kami di Muslim itu sering memberikan suara-suara pengajian. Kalau malam Jumat kita mengaji ya, dan seterusnya, kita akan dengarkan itu suaranya dulu udah pakai kaset supaya anaknya mudah-mudahan menjadi anak-anak yang soleh. Itu sebenarnya betul sekali ya, karena perkembangan telinga dan otak janin itu sudah mulai sejak kehamilan 8, bahkan ada yang mengatakan sebelumnya juga sudah ada sebenarnya dok, 6 minggu otaknya, hanya telinganya 8 minggu, tapi artinya secara sempurna itu 8 minggu, 11 minggu terus dia akan berkembang. Di saat-saat itulah karena bayi itu kan masih boleh dibilang polos ya, semua informasi-informasi yang indah, semua hal-hal yang menyenangkan harus masuk ke dalam otak janin, sehingga janin kelak bisa saja berkembang. Otak kirinya yang penuh dengan logika, penuh dengan perhitungan, penuh dengan matematika, tapi juga otak kanannya kesenian, lukis, gambar, nyanyi, dia juga akan berkembang dengan sempurna juga. Nah, boy capers, bagaimanapun juga saat hamil mendengarkan musik, mendengarkan suara-suara pengajian, mendengarkan suara-suara yang indah, kemudian si ibunya juga melihat pemandangan-pemandangan indah, akan merangsang perkembangan otak kanan daripada janin yang bisa mereka menjadi mungkin artis-artis yang terkenal, seniman-seniman yang terkenal karena otak kanannya berkembang. Mual pada kehamilan. Wanita hamil sebagian akan mual dan muntah. Dan sebagian lagi dari mereka yang mual dan muntah tersebut harus membutuhkan pertolongan medis. Jadi harus ada bantuan dokter. Sebenarnya mual merupakan hal yang wajar saja. Kenapa hal itu terjadi? Karena hormon chorionic gonadotropin hormon itu meningkat. Akibatnya lambung relaksasinya menjadi lebih lama
kontraksinya menjadi kurang, makanan menjadi lebih lama tinggal di dalam lambung. Nah, kita harus mulai mengunjungi dokter atau meminta bantuan dokter jika mual itu begitu hebat, sampai tidak ada makanan yang masuk, bahkan mual tersebut disertai dengan muntah yang berlebih-lebihan, sehingga timbul dehidrasi. Ciri-cirinya adalah wanita hamil itu kencingnya sedikit, pekat. Kemudian kalau kita lihat kulitnya, disebutnya dengan turgor kulitnya itu menjadi sangat lemas, ya. Kemudian ditambah lagi dengan nadinya naik dengan cepat. Itu menunjukkan bahwa wanita tersebut mengalami dehidrasi yang berat. Biasanya dokter akan segera merawat, kemudian memberikan infus, khususnya adalah infus yang bisa membantu mengatasi dehidrasi tersebut. Emangnya bahayanya apa kalau mual dan muntah itu berlebihan? Bahayanya janin bisa mati di dalam kandungan. Yang kedua, si ibunya juga bisa meninggal karena dehidrasi dan kekurangan cairan. Ya, oleh karena itu jangan menganggap remeh mual, apalagi disertai muntah dalam kehamilan. Kalau mualnya biasa-biasa saja, maka yang bisa dilakukan hanyalah makan dengan porsi kecil-kecil tetapi lebih sering. Hindarkan bau-bauan yang merangsang, minyak tanah, kemudian penyemprot nyamuk, kemudian juga parfum yang terlalu menyengat, ya. Bawa di dalam tas jeruk nipis, ya. Kalau kita mulai mual, wanita itu mulai mual, potong jeruk nipisnya, cium-cium. Biasanya itu akan sangat membantu. Selain itu juga jangan mudah memakan makanan yang merangsang, seperti makanan yang terlalu pedas, makanan yang terlalu berlemak, itu akan menambah mual Anda. Demikian tips untuk mengatasi mual pada kehamilan dari boykepedia.com. Bahaya rokok bagi wanita hamil. Hampir semua orang tahu bahwa merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Tetapi umumnya para wanita maupun pria, apalagi yang sudah kecanduan rokok, susah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Tapi tolonglah, kalau wanita sedang hamil, maka si suami harus menghentikan kebiasaan merokok. Bahkan si wanita itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam rokok terdapat 300 zat-zat yang berbahaya. Merokok mengakibatkan kanker. Merokok mengakibatkan gangguan jantung. Merokok mengakibatkan impotensi. Tapi merokok yang paling berbahaya adalah mengakibatkan pertumbuhan janin yang terhambat. Intrauterine growth retardation. Dan Anda tahu akibat ibu yang merokok atau wanita itu menjadi perokok pasif karena suaminya merokok, maka janin itu akan kecil. Karena terjadi aterosklerosis pada pembuluh-pembuluh darah tali pusat, ya, dan aterosklerosis itu mengakibatkan makanan-makanan ke janin menjadi berkurang. Akibatnya otak janin tidak berkembang, akibatnya tubuh janin tidak berkembang. Ketika dilahirkan, janin itu lebih kecil daripada usia kehamilannya. Bahkan ada beberapa kasus yang ditemukan akibat ibu dan bapaknya merokok, janinnya itu hanya separuh berat badan yang normal. Dan bisa kita bayangkan dalam perkembangannya kelak, terutama dalam kemampuan dia berpikir, intelijensianya maupun pertumbuhan fisiknya akan terganggu seumur hidupnya. Belum lagi akibat rokok yang dihisap oleh bapak dan ibunya tadi,
maka si janin itu berpotensi terkena kanker, terutama kanker paru-paru, kanker lambung, bahkan kanker otak. Masih maukah Bapak dan Ibu merokok di dekat wanita yang hamil? Tidak inginkah Anda mempunyai janin yang sehat? Kalau Anda memang menginginkan bayi Anda lahir sehat dan tumbuh menjadi penerus generasi bangsa yang bebas dari berbagai macam penyakit, maka janganlah merokok dekat wanita yang sedang hamil, dan ibu yang sedang hamil juga jangan merokok. Demikian tips dari boykepedia.com.